Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya di Wastu Kencana yang sudah bergabung. Hari ini adalah kuliah pertama teman-teman semua di mata kuliah konsep teknologi ya. Nah, di konsep teknologi ini sendiri kuliahnya adalah tipe teori ya. Teori jadi lebih banyak ke diskusi, memahami teori. Yang dibahas itu adalah tentang teknologi ya, tentang pengetahuan seputar teknologi secara umum ya, teknologi secara umum dan teknologi secara khusus ya. Nah, secara khususnya adalah lebih ke profesi kita di bidang IT ya, di bidang IT. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke materi dan sebelum diskusi ya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya, supaya lebih apa namanya, lebih bisa mengenal satu sama lain gitu ya, lebih akrab gitu. Jadi lebih santai lah kuliah kita, jangan tegang ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yudi Raymond Ramadan. Saya sebagai dosen SDT Wastu Kencana yang diamanahi mata kuliah konsep teknologi untuk semester 1. Lalu untuk yang semester 5 saya juga mengajar di RPL, ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Lalu saya tinggal di Purwakarta, daerah Cipaisan, ya, orang Purwakarta asli. Jadi kalau mencari saya gampang ya, nggak sulit. Kalau nomor telepon saya juga sudah ada di WA Group. Silahkan kalau ada yang membutuhkan bisa mengkontak saya langsung. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kemudian kita sambil tunggu yang lain ya. Nih agak banyak kok, udah ada 40 orang. Oke, begini. Yang pertama kali kita sebelum ke apa namanya perkenalan satu-satu, ya saya ingin juga tahu satu-satu. Kita absen dulu ya, kita absen dulu. Kita akan bahas teknis absennya seperti apa. Nah, absennya itu dengan menuliskan NIM dan nama di WA Group ya. NIM dan nama di WA Group. Ini akan saya mulai dulu di WA Grupnya. Ya, silakan. Nah, saya sudah mulai. Silakan absen dengan menuliskan NIM dan nama. Jadi masing-masing nulis NIM dan nama saja, tidak harus di list. Nah, karena nanti terakhir akan saya rekap absennya. Setelah saya rekap, baru saya input di Wastu Digital. Nah, setelah diinput di Wastu Digital, nah, nanti kita yang perwakilan dari kelas bisa memvalidasi. Oke, silakan absen dulu. Kita lihat bagaimana prosesnya. Ya, oke, udah betul ya, seperti itu ya. Jadi tidak harus di list sehingga nggak akan ada yang rebutan ya. Ya, sudah banyak yang absen, silakan. Nah, untuk proses absen ini minggu depan kita akan mulai sebelum perkuliahan ya. Jadi mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum perkuliahan akan saya buka untuk absen dulu. Sehingga nanti pas waktu jam 7:30 kita akan mulai perkuliahannya ya. Jadi untuk yang pertemuan sekarang sih kita hanya ini dulu aja ya, pendahuluan dulu gitu. Nah, ini untuk absennya seperti itu, sudah masuk ya semua.
Atau masih ada yang belum nih? Masih ada yang chat. Ya, silakan. Oh ya, untuk yang di luar home base bisa menambahkan ininya ya, kelasnya dari mana ya. Misalnya ada yang tidak bisa berkuliah di malam hari kemarin gitu ya, bisa ikut yang pagi ya, kelas pagi gitu ya. Nah, itu tinggal kasih tahu ini kelasnya kelas apa. Karena bisa saja yang dari kelas A atau kelas B ya, itu tidak menutup kemungkinan juga seperti itu ya. Apabila memang ketika waktu jadwalnya ada halangannya. Bisa. Oke, nah Zoom ini juga saya record ya, saya rekam. Ini untuk memfasilitasi apabila ada rekan-rekan yang mungkin ketika proses perkuliahan ini koneksinya kurang baik sehingga rekamannya bisa dilihat ya. Nanti saya akan upload di YouTube, linknya akan saya bagikan di grup secara apa ya, private ya, jadi nggak dibuat publish ya. Jadi semua orang, jadi hanya untuk orang-orang yang memiliki link saja yang bisa mengakses video tersebut ya, gitu ya, tidak dibuat publik gitu ya. Nah, lalu itu untuk absen sudah. Nah, sekarang kita masuk ke perkenalan dulu ya, perkenalan dulu masing-masing. Jadi berdasarkan yang sudah absen di sini, mungkin saya akan panggil satu-satu. Silahkan perkenalkan diri, asal sekolah dari mana, apakah sudah bekerja sekarang, dan tempat tinggalnya di mana, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari Ari Nurdiansyah. Ya, silahkan Ari Nurdiansyah untuk memperkenalkan diri. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Ari Nurdiansyah. Alamat rumah di Jatiluhur, Desa Jatimekar. Asal sekolah lulusan dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Oke, ya, terima kasih dengan ini ya, dengan Arya. Oke, selanjutnya kita akan ke Randy. Terima kasih Randy. Terima kasih Arya. Sekarang kita akan ke Randy Lesmana. Silakan Randy. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Lesmana, alamat rumah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, asal sekolah dari SMKN 1 Purwakarta. SMKN 1 Purwakarta. Baik. Oke, terima kasih dari Randy ya. Sekarang kita ke Mawar Wilianti. Silakan Mawar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mawar Wilianti, alamat Kecamatan Pasawahan, asal sekolah SMAN 1 Pasawahan. Oke, terima kasih dari Mawar. Baik, selanjutnya ke Siva Amalia Setiawan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Amalia Setiawan, tinggal di Geraha Citalang Permai, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pasawahan. Terima kasih. Oke, dari Pasawahan ya. Tinggal di mana? Citalang, Pak. Citarang ya. Oke, siap. Baik. Ya, selanjutnya kita siapa nih? Sebentar. Flip tadi. Ya, selanjutnya kita ke Tugianto ya. Tugianto ini dari kelas malam B ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Tugianto. Saya tinggal di Mulia Mekar. Asal SMK saya dari SMK Ganesha Tama Boyolali. Saya sudah bekerja Pak di salah satu PT di BIC. Oke. Terima kasih. Tinggal di mana sekarang? Di Mulia Mekar Pak. Oh, di Mulia Mekar. Oh iya ya. Oke. Ya. Siap. Baik, terima kasih untuk Tugianto. Selanjutnya kita ke Andika Satria Firmansyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andika Satria Firmansyah, alamat Cikopak, asal sekolah SMKN 1 Purwakarta. Belum bekerja. Oke, di Cikopak ya, dekat ya dari kampus. Ya. Ya. Oke, terima kasih Andika. Selanjutnya kita ke Afriani Kurnia Rizky. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani Kurnia Rizky, alamat di Perumahan Gria Mukti,
lulusan dari SMA N1 Jatiluhur. Luhur ya. Terima kasih. Oke ya, terima kasih sama-sama untuk Afriani. Ya, selanjutnya kita ke Winda. Winda Ayu Melati. Silakan Winda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Ayu Melati, alamat di Desa Salam Jaya, Kecamatan Pondok Salam, asal sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan. Terima kasih. Terima kasih dari Pasawahan. Sekarang tinggal di Pasawahan atau di mana? Di Pondok Salam. Oh, Pondok Salam sekitar situ ya. Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih Winda. Baik, sekarang kita ke Mega Dwi Rengganis. Silakan Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Dwi Rengganis, alamat Perum Bukit Berbunga, asal sekolah SMA Negeri 3 Purwakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita selanjutnya bentar dari Mega ya. Tadi dari Mega, sekarang kita ke Muhammad Nizar ya. Silakan Muhammad Nizar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nizar Amirullah, alamat Perum Bumi Jaya Indah, asal sekolah SMK Mutakin. Mutakin ya, baik ya. Terima kasih Muhammad Nizar. Nah, selanjutnya kita akan ke Debrina. Silakan Debrina. Izin memperkenalkan diri, nama Debrina Azhara, asal sekolah SMA N3 Purwakarta, alamat di Cipaisan. Oh, di Cipaisan. Oh, itu tetanggaan nih, deketan nih, atau di mana Cipaisannya ya? Baik, Debriana, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke Arif Rahman Hakim. Silahkan Arif. Baik, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Arif Rahman Hakim, alamat saya di Pleret, asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Pleret. Oh, di Pleret ya. Iya, oke, lumayan jauh ya dari kampus ya. Ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih Arif. Selanjutnya kita ke Ahmad Suparman. Silahkan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Suparman Yusuf. Saya dari Wanayasa, lulusan sekolah dari SMK Negeri 1 Bogor. Dari Wanayasa ya, terima kasih Ahmad. Baik, selanjutnya kita ke Endah Anissa. Silahkan Endah. Ada? Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri, nama saya Endah Anissa Fauzia, alamat di Wanayasa, asal sekolah dari Atako Putri, Bekasi. Bekasi ya. Oh, di Bekasi ya. Jadi sekarang tinggal di mana? Di Wanayasa. Oh, di Wanayasa ya. Lumayan ya, jauh. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Endah. Selanjutnya kita ke Sri Indriawati. Memperkenalkan diri, nama saya Sri Indriawati, alamat rumah di Desa Cidahu Pasawahan, asal sekolah di SMK Negeri 1 Purwakarta. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih dari Sri ya. Oke, selanjutnya kita ke Arya Wibawa pertama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Wibawa Pratama, alamat Wanayasa, asal sekolah SMA Negeri 1 Wanayasa. Terima kasih. Oke, di Wanayasa ya. Berarti sekarang tinggal di Wanayasa juga ya? Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Arya. Nah, selanjutnya kita ke Nisa Apriliana. Silahkan. Apakah ada Nisa? Oke, Nisa nggak ada ya? Ada. Nisa apa, Pak? Nisa Apriliana. Ada dua ya di sini Nisa? Ini, Pak. Oh, silakan Nisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Apriliana, asal dari Tegawaru, asal sekolah dari SMKN 1 Sukatani. Oh, Sukatani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Oke, selanjutnya kita ke Raufan Ahsan. Silakan Raufan. Memperkenalkan diri, nama saya Raufan Ahsan Herijal dari Perum Bumi Jaya Indah, asal sekolah SMKN 3 Linggabuana Purwakarta. Terima kasih. Oke, ya, tinggal di mana? Raufan? Di Perum Bumi Jaya Indah. Jaya Indah, oke. Oh, Jaya Indah ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Raufan. Selanjutnya kita akan ke Rifki Fazrian. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Fajrian, alamat Cipendei Subang, asal sekolah SMK Bina Sarana Industri. Iya, baik. Terima kasih Rifki ya. Sekarang tinggal di Subang atau gimana? Ya Pak, tinggal di Subang. Tinggal di Subang. Wah, bolak-balik dong ya ke Purwakarta. Lumayan agak jauh ya. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih untuk Rifki. Sekarang kita ke Asifa Nabila. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asifa Nabila Rahmi dari SMKN 2 Purwakarta. Saya tinggal di Tegal Muncul. Tegal Muncul. Iya, terima kasih Asifa. Sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita ke Nur Rahmadiah. Silahkan Nur. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Rahmadiah, alamat Perum Bukit Berbunga, asal sekolah SMK Purnawarman. Oh, di Purnawarman. Iya. Sudah ada 2 orang ya tadi ya di Bukit Berbunga ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Nur Rahmah. Selanjutnya kita ke Salma Aulia. Silahkan Salma. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Aulia, tinggal di Perum Panorama Indah, asal sekolah dari SMKN 2 Purwakarta. Terima kasih. Oke, tinggal di Panorama ya dari SMKN 2 Purwakarta. Ya, terima kasih untuk Salma. Selanjutnya kita ke Inayah Azizah. Silahkan Inayah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Inayah Azizah Latifah, alamat saya di Cisere, sekolah di SMK 2 Purwakarta. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih untuk Inayah. Daerah Cisere ya, dekat dari kampus. Ya, selanjutnya kita ke Nita Andriani. Silahkan, ada Nita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Andriani, tinggal di Pasawahan, asal sekolah SMK Negeri 1 Purwakarta. Oke, tinggal di Pasawahan ya. Iya, terima kasih untuk Nita. Selanjutnya kita ke Delvia Dianita. Silakan Delvia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delvia Dianita Trianasari, alamat di Jalan Veteran Gang Beringin, asal sekolah di SMA Negeri 3 Purwakarta. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih dari SMA 3 ya. Ya, terima kasih dari Delvia ya. Sekarang kita ke Anissa Mustika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Mustika Anggriani, alamat saya Desa Sawapulon, Kecamatan Pasawahan, asal sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan. Terima kasih, Pak. Oh iya, terima kasih dari Pasawahan. Kayaknya lumayan agak banyak deh dari Pasawahannya, ada beberapa ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Anissa. Nah, setelah memperkenalkan diri, sekarang kita ke Dika Chandra. Silahkan Dika. Izin perkenalkan diri, nama saya Dika Chandra, alamat Cikampek, asal sekolah SMK Trimitra. Trimitra, oh sekarang di Cikampek ya? Ya lumayan Iya, juga Pak. nih, agak jauh juga ya dari kampus Iya. ya. Oke, baik, terima kasih Dika. Sekarang kita ke Aji Ridwan ya, silakan Aji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Ridwan Mas. Alamat saya di Jalan Anggrek 2, asal sekolah SMK Taruna Sakti. Terima kasih, Pak. Taruna Sakti, iya. Oke, terima kasih untuk Aji. Ya, selanjutnya kita ke Muhammad Rafif. Silakan Muhammad Rafif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafif Musyafa, alamat saya di Pleret, asal sekolah MA Al-Mutohar. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafif. Ya, selanjutnya kita ke Nisa Febrianti. Silakan Nisa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Febrianti, alamat di Maracang, asal sekolah SMAN 1 Jatiluhur. Oh, Jatiluhur ya. Oke, tinggal di Maracang ya. Oke. Ya, terima kasih Nisa. Selanjutnya kita ke Risa Nabilah. Silakan Risa Nabilah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Nabilah, asal sekolah SMK Purnawarman, alamat Pasawahan. Terima kasih. Oke, Pasawahan. Ya, itu kan ya, ada beberapa ya dari Pasawahan ya. Oke. Ya, terima kasih ya Risa. Sekarang kita ke Dava Fauzi. Silakan Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Fauzi, alamat di Perumahan Bumi Karawang Residen di Karawang, asal sekolah SMK Teksar Karawang.
Oh ya, Terima kasih, Pak. Karawang ya. Sekarang tinggal di Karawang berarti ya? Iya, Pak, di Karawang. Ya, lumayan ya, agak jauh juga ya. Oke. Ya, terima kasih dari Dava ya. Sekarang selanjutnya kita ke Putri Karelilas. Silahkan Putri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Karelilas Toni, alamat Sawasari Mundul Jaya, asal sekolah SMAN 1 Cempaka. Oh, di Cempaka ya? Iya. Oke, terima kasih Putri. Ya, selanjutnya kita ke M. Dava Alfikri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Alfikri, asal sekolah SMAN 1 Manis, alamat Perum Puri Mulia Mekar. Oh, di Mulia Mekar ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, dari Muhammad Dava. Selanjutnya kita ke Arya Surya. Silakan Arya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Surya Prasetya, alamat rumah Perum Dian Anyar, asal sekolah MAN Purwakarta. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Arya di Dian Anyar ya. Baik, masih dekat juga dari kampus. Oke, terima kasih dari Arya. Sekarang kita ke Evrilia. Silahkan Evrilia. Izin memperkenalkan diri, nama Evrilia Syahutami, asal rumah di Pasawahan, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Purwakarta. SMA 3, iya. Itu kan ada beberapa ya, banyak juga nih dari Pasawahan ya. Oke. Ya. Terima kasih Evrilia. Sekarang kita ke Raka Rahardian. Silahkan Raka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Rahardian, asal sekolah SMAN 3 Purwakarta, alamat di Maracang. Terima kasih. Oke, terima kasih Raka. Baik, selanjutnya kita ke Rina Junior. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Junior, asal sekolah SMAN 1 Jatiluhur, alamat Bundar. Oh, di Bundar. Iya, oke. Ya, selanjutnya terima kasih ya Rina ya. Selanjutnya kita ke Fikri Muhammad Hafiz. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Muhammad Hafiz, asal sekolah SMK Negeri Buana, alamat di Dian Anyar 2. Oh, Dian Anyar ya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Fikri ya. Baik. Oke, terakhir ini dari Robi Nugraha. Silakan Robi. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Nugraha Irianto, asal sekolah SMKN Jatiluhur, tinggal di Cigania. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Robi. Baik, ya semuanya sudah memperkenalkan diri. Kita supaya kita lebih akrab dan suasana lebih cair ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknis-teknis perkuliahannya seperti apa saja ya aturan-aturan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu dari nama ya, nama yang ada di grup WA itu sebaiknya nama asli ya, nama sendiri, nama asli supaya mempermudah saya berkomunikasi. Kemudian juga profile picture-nya ya sebaiknya juga ini juga asli juga ya, foto sendiri. Jangan pakai gambar-gambar anime atau dan lain-lain gitu ya, jadi supaya tahu oh ini punya siapa gitu. Lalu begitu juga ketika di Zoom, sama di Zoom juga kalau yang tidak bisa open kamera ya menggunakan profile dengan gambar foto asli ya supaya saya tahu oh ini siapa dan lebih mengenal gitu ya. Tujuannya hanya untuk supaya kita bisa lebih akrab berkomunikasi ya. Itu saja untuk aturan yang komunikasi di grup dan di Zoom. Nah, kemudian ketika perkuliahan kita akan aktif ya, nanti akan aktif. Mungkin saya akan saya ingin berkenalan ini juga supaya ketika pas waktu saya menjelaskan, saya mungkin akan memanggil beberapa orang misalnya untuk berinteraksi, bertanya pendapat seperti itu ya. Jadi kita akan kuliahnya nggak akan pasif ya, jadi kita lebih banyak diskusi karena kita mata kuliah teori. Kalau semuanya dari maksudnya kalau monoton gitu ya, saya terus ngasih materi itu biasanya ada dua kemungkinan antara ngerti atau ngantuk gitu ya. Nah, jangan. Jadi supaya kita lebih aktif, lebih cair suasananya, nanti kita akan ada
sesi tanya jawab juga ya. Jadi ketika pemaparan materi pun bakal ada tanya jawab, dan ada juga sesi tanya jawab ketika pas setelah materi dipaparkan gitu ya. Nah, prosesnya seperti itu. Lalu untuk absen ya tadi saya sudah jelaskan, absen nanti akan dilakukan tiap minggunya sebelum perkuliahan dimulai sudah dibuka, dan WA group tersebut kita manfaatkan sebagai rekap absennya. Nah, untuk materi itu sudah saya upload di Wastu Digital ya. Jadi nanti bisa di-download masing-masing menggunakan akun Wastu Digital masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sistem penilaian dan rencana pembelajaran dalam satu semester ini ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah ada screen-nya? Sudah, Pak. Baik, oke, kalau sudah ada screen-nya, ya kita langsung aja ke sini. Ya, di sini ada komponen penilaian ya. Komponen penilaian dan kriteria seperti apa. Yang pertama presensi. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 komponen. Komponen pertama adalah presensi dengan bobot penilaiannya sekitar 10%. Lalu ada tugas, bobotnya 25%, UTS 30%, UAS 35%. Kemudian kalau sudah terisi semua nilai tersebut, dijumlah, dan jumlahnya akan di-range dengan kriteria sebagai berikut. Ada kriteria A, B, C, dan D, dan E ya. Gitu. Nah, untuk dikatakan lulus itu harus memiliki nilai minimal C ya. Minimal C. Jadi nilai C itu dinyatakan lulus. Tapi kalau D dan E itu dinyatakan tidak lulus seperti itu. Nah, ini untuk range-nya untuk dapat C itu ya minimal 40 ya, gitu untuk seluruh total nilainya seperti itu. Baik, nah selanjutnya kita ke teknis perkuliahan yang tadi juga sudah sempat saya singgung. Ya, ada beberapa aplikasi yang kita gunakan, diantaranya adalah WhatsApp Group, ada Zoom Meeting, dan Wastu Digital. Nah, di sini untuk WhatsApp Group itu kita gunakan sarana sebagai sharing informasi ya, sharing informasi, link grup, link Zoom Meeting, dan untuk absensi. Nah, untuk absensi. Lalu di WhatsApp Group itu juga sarana komunikasi yang kita gunakan selama kita satu semester ini. Kemudian ada Zoom Meeting juga ya. Zoom Meeting di sini aplikasi yang kita gunakan saat ini untuk pemaparan materi dan diskusi, dan ada aplikasi Wastu Digital yang kita gunakan untuk pengumpulan tugas, UTS, UAS, dan pembagian materi juga ya. Untuk di-download materinya bisa, lalu juga di Wastu Digital ini juga untuk absensi secara online ya. Nah, mungkin akan ada backup apabila memang ada beberapa, misalnya kalau di Wastu Digital ada kendala di koneksi atau seperti apa di tugas atau pas ketika UTS UAS, saya juga akan pasti menggunakan Google Classroom, tapi saya lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya lancar di Wastu Digital, saya tetap pakai Wastu Digital ya, karena semuanya harus terekam ya, terekam prosesnya seperti apa. Kemudian itu saja sih sebetulnya ya untuk yang aplikasi yang kita gunakan. Dan di WhatsApp Group ini tidak menutup kemungkinan ada kelas lain yang masuk ya ketika mau ikut perkuliahan. Misalnya ada yang bekerja shift dan tidak bisa masuk di kelas malam, bisa masuk ke grupnya ya, ke grup kita, ke grup yang kelas pagi, lalu nanti akan absen. Begitu juga yang kelas pagi misalnya tidak bisa
karena alasan bekerja atau apapun. Ya, terutama itu ya, alasan bekerja ya. Kalau ada yang benar-benar berhalangan bisa masuk ke grup kelas malam untuk mengikuti kelas malam juga ya. Jadi nanti bisa dilihat jadwal perkuliahan saya untuk yang kelas malam dan kelas pagi itu hari Rabu ada kelas pagi dan kelas malam, lalu hari Kamis dan hari Jumat ya. Kalau Jumat kelas pagi, kalau kelas malam itu hari Kamis. Nah, di sini ada teknis perkuliahan, tadi sudah saya sampaikan. Materi setiap perkuliahan akan saya bagikan 1 hari sebelum kuliah dimulai dan akan supaya maksudnya bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Ya, saya juga ada rekaman video YouTube, nanti juga ada di situ materinya. Kemudian pada jadwal perkuliahan itu akan kita lakukan pembahasan materi dan tanya jawab. Nah, seperti itu ya. Itu untuk teknis perkuliahannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rencana pembelajaran dalam 1 semester ini apa saja ya. Nah, sebelumnya juga saya harus sampaikan tadi sebetulnya sudah secara singkat saya sampaikan bahwa materi dari konsep teknologi ini adalah berbicara tentang teknologi secara umum ya, teknologi secara umum dan teknologi secara khusus. Nah, kalau secara umumnya akan dibahas perkembangan teknologi, asal mula teknologi ya, konsepnya dan sebagainya. Apabila secara khususnya itu lebih ke bidang kita di IT ya, bidang kita di informasi teknologi. Nah, kita akan membahas itu sampai 1 semester ini. Nah, di pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang pengertian konsep dan teknologi ya. Konsep dan teknologi, lalu konsep teknologi itu kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, dari sini kita di pertemuan kedua akan membahas tentang keilmuan ya, tentang keilmuan sains dan engineering yang mendasari dari sebuah teknologi. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan kedua. Lalu kita lanjutkan lagi. Jadi ini masih teknologi secara umum ya, masih akar-akar teknologi dari pengertian teknologi dan asal-asal kata teknologinya secara umum. Nah, masuk ke pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Maksudnya apa? Setiap ada teknologi, pasti ada sesuatu hal yang baru, ada sesuatu fenomena baru ketika ada penggunaan teknologi ya, sehingga teknologi disebut sebagai pencipta kebaruan. Nah, itu nanti kita akan bahas fenomena yang terjadi bila ada teknologi baru seperti apa. Nah, melanjutkan dari fenomena tersebut, kita masuk ke industri dan teknologi di pertemuan keempat, di mana di sini akan kita membahas sejarah tentang perkembangan industri dan teknologi yang kita kenal juga sebuah revolusi industri, dari revolusi industri ke-1, ke-2, ke-3 sampai posisi kita sekarang di revolusi industri ke-4.0 ya. Versi industri keempat. Kita akan bahas di pertemuan keempat. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke teknologi komunikasi. Nah, setelah ini mungkin ini kan sudah membahas tentang teknologi secara umum. Nah, kita akan membahas teknologi secara khusus, tapi mulai mengkerucut ke teknik informatikanya ya, ke informatikanya. Dimulai dari komunikasi dulu. Karena komunikasi sebagai alat untuk penyebaran informasi. Sehingga kita mempelajari teknologi komunikasi di pertemuan kelima, kemudian teknologi informasinya ya, informasinya ada di pertemuan ke-6 dan teknologi komputernya berada di pertemuan ke-7. Nah, ini tiga topik yang sangat menarik bagi yang berada di bidang IT ya. Nah, di sini sampai pertemuan 7 kita UTS dulu di pertemuan ke-8 dengan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Di sini fungsinya sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi dari pemaparan atau pembelajaran selama 7 pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, nanti di sini akan di di 7 pertemuan tersebut akan saya sisipkan juga tugas-tugas ya. Akan saya sisipkan tugas-tugas untuk melihat sejauh mana pemahaman yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan ke setelah UTS ya. Nah, setelah UTS kita akan
memiliki materi baru berupa multimedia dan pemrograman. Nah, di sini sudah mulai masuk ke IT-nya ya, sudah mulai masuk ke bidang IT-nya. Walaupun tadi sebelumnya juga sudah mulai membahas komputer, tapi masih secara umum. Nah, di sini sudah mulai ke isinya gitu ya, isi dari si IT itu ada multimedia, ada pemrograman dan hubungannya seperti apa. Nah, di pertemuan 10 kita akan membahas tentang teknologi jaringan komputer. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana komputer saling berkomunikasi dan bertukar data ya di teknologi jaringan komputer. Yang ujungnya setelah jaringan komputer dia akan menjadi teknologi internet ya, yang jumlah komputer yang terhubungnya adalah di seluruh dunia levelnya. Jadi kalau internet itu juga sebetulnya awalnya dari sebuah jaringan komputer. Nah, itu kita akan pelajari itu tentang teknologi jaringan komputer dan internet. Nah, dilanjutkan dengan topik yang sangat hangat beberapa tahun ke belakang sampai sekarang, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI ya. Sampai sekarang juga topik ini masih sangat banyak diperbincangkan, banyak pro dan kontra ya. Kita akan bahas di pertemuan ke-12 tentang AI, Artificial Intelligence. Nah, di pertemuan 13, nah kita akan bahas juga tentang cloud computing ya. Nah, di sini cloud computing di sini kita akan lihat bagaimana cloud computing itu merubah pola kerja kita dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi akibat adanya teknologi ini gitu ya. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan 13. Lanjutkan ke pertemuan 14. Nah, jadi setelah pertemuan 13 ini sebenarnya sudah membahas tentang IT secara teknologi IT secara khusus ya. Nah, sekarang masuk ke pertemuan 14 dan 13 itu dikhususkan lagi ke wilayahnya di Indonesia. Jadi di 14 itu kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia dan strateginya pemerintah seperti apa untuk menerapkan teknologi informasi di Indonesia. Dan kebijakan-kebijakannya tentunya ya. Kita akan bahas-bahas sedikit di situ. Dan selanjutnya masuk ke pertemuan 15, di sini saya akan memaparkan tentang standar sertifikasi teknologi informasi ya di bidang IT. Nah, di sini perlu disampaikan tentang sertifikasi profesi. Jadi sertifikasi profesi ini adalah sebuah pengakuan secara sah dari lembaga yang menerbitkan sertifikasi profesi. Jadi bagi orang-orang yang menguasai salah satu bidang di IT, misalnya seperti menguasai pemrograman, gitu, menguasai teknik jaringan, itu bisa mengambil sertifikasi profesinya untuk meningkatkan kualitasnya dan pengakuan secara sah ya. Nanti akan kita bahas ini badan apa yang menyelenggarakan di Indonesia ya, dan seperti apa sikap kita dan bagaimana reaksinya dengan perusahaan-perusahaan atau aspek bisnis ya dari sertifikasi profesi ini. Nah, di sini bahasannya lumayan ya, cukup menarik ya kalau dilihat semuanya tentang teknologi. Nah, kita oleh karena itu saya menginginkan kuliah ini aktif ya, jadi banyak bertanya, banyak berdiskusi ya. Dan harus dibedakan yang namanya debat dan diskusi. Kita tidak melakukan debating, kita tapi melakukan diskusi. Diskusi itu adalah bertukar pikiran ya, supaya mendapatkan informasi yang lebih baik. Nah, dari 15 pertemuan ini, setelah pertemuan 16 kita masuk ke ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ini bahan yang diujikan itu dari pertemuan 9 ya. Dan karena UTS, karena yang tadi yang pertemuan 1 sampai 7 sudah diwakili oleh UTS. Nah, yang pertemuan 9 sampai 15 itu diwakili di UAS. Jadi di sini akan ada ujian untuk mengukur pemahaman yang sudah dipaparkan sebelumnya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjut masuk ke materi ya, silahkan.
Apakah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada, saya akan langsung masuk ke materi ya. Ya, santai aja ya. Kita ini mungkin materinya tidak akan terlalu berat ya. Tidak akan terlalu berat, tidak akan ada pemrograman ya di sini. Ngitung-ngitung matematika juga tidak ada ya. Jadi santai aja, kita ikuti saja bahasannya dan kita berdiskusi supaya menambah wawasan ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Ya, kita mulai masuk ke materi ya, ke materi konsep teknologi. Ya. Nah, konsep teknologi kita harus tahu dulu asal katanya seperti apa ya. Sumber katanya seperti apa asalnya, kan terdiri dari dua kata konsep dan teknologi gitu ya. Sehingga kita perlu tahu dulu ya, untuk memahami suatu kalimat kita harus tahu kata per katanya dulu, apa namanya, artinya ya, arti dari kata per kata tersebut, sehingga kita bisa paham apa yang kita bicarakan gitu. Yang kita bicarakan itu apa, arti kata itu penting. Yang pertama konsep ya. Konsep itu apa sih gitu ya. Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, konsep adalah sebuah rancangan ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa konsep itu berupa rancangan, buram ya, atau buram, atau bisa juga disebut blueprint. Jadi blueprint itu sebuah konsep. Nah, rancangan ini pada dasarnya ya, sebetulnya kita kalau mau ingin membuat sesuatu, ingin membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, pasti kita membuat sebuah rancangan atau rencana ya. Nah, rencana ini terdiri dari gambaran-gambaran apa saja yang akan kita buat gitu. Yang akan kita buat seperti apa, jadi rencananya mau apa, ngomong ngapain gitu ya. Terus nanti hasil akhirnya seperti apa, implementasinya menggunakan apa, seperti itu. Nah, jadi ini untuk yang pengertian pertama ya, bahwa konsep itu adalah sebuah rancangan. Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa konsep adalah ide ya. Ide atau pengertian yang diabstraksikan dalam peristiwa nyata ya. Jadi yang tadinya berupa ide yang tidak ada sebelumnya lalu divisualisasikan menjadi lebih nyata atau digambarkan. Nah, mungkin bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ada yang memiliki ide membuat kendaraan seperti ini yang mirip drone, yang baru berupa ide karena masih berupa gambar dan belum direalisasikan. Nah, itu disebut sebuah konsep. Jadi ini konsepnya seperti ini, misalnya ingin membuat kendaraan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada pendapat bahwa konsep itu adalah sebuah gambaran mental object atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain ya. Jadi bisa dibilang proses ya, konsep itu adalah sebuah proses hasil dari pemikiran ya, hasil dari pemikiran, di mana kalau kita lihat contohnya di sini merupakan proses suatu pemikiran ketika sudah memiliki beberapa ilmu pemahaman dan timbul ide baru ya, lalu mulai merancang. Nah, seperti ini contohnya. Ini sebetulnya bagian proses ketika terjadinya elektrolisis ya, elektrolisis yang menyebabkan pemecahan molekular air ya, molekular air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang tujuannya hidrogen dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk dibakar ya, menghasilkan panas dan menghasilkan elektron. Nah, di sini hasil dari panas tersebut akan berikat dengan oksigen yang ada di udara, sehingga dari bahan bakar yang menggunakan hidrogen ini bisa tidak menimbulkan asap karena dia terikat dengan oksigen, dan dia akan menghasilkan buangan berupa air karena hidrogen dan oksigennya terikat kembali, sehingga exhaust-nya itu berupa air ya. Nah, di sini sebuah konsep dulu. Awalnya ini sebuah konsep karena memang itu ternyata memungkinkan gitu. Nah, setelah ini ada sebuah konsep ini, nah nanti dilanjutkan lagi ke riset-riset yang membuktikan hal ini seperti itu.
Nah, baik, itu adalah pengertian dari sebuah konsep. Jadi konsep tadi saya review sedikit ya. Konsep itu berupa apa namanya tadi, berupa rancangan, berupa ide, lalu yang terakhir berupa proses hasil berpikir ya. Ada 3 poin di situ yang perlu dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian teknologi. Kalau dari segi bahasa, teknologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya. Nah, hasil kata dari tekne dan logos. Tekne artinya cara, logos artinya pengetahuan. Jadi kalau kita lihat ada cara, ada pengetahuan. Nah, sehingga para ahli menyimpulkan bahwa teknologi itu adalah sebuah cara ya, cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan apa? Dengan bantuan akal dan bantuan alat. Jadi sebetulnya teknologi itu tidak hanya sebuah alat, tapi bisa berupa cara ya. Nah, di sini sehingga si alat atau cara tersebut itu bisa mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kata kuncinya sebenarnya teknologi itu akan ada karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah pekerjaan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pengertian teknologi ya. Nah, si pengertian teknologi itu sendiri ada lagi yang berpendapat teknologi itu adalah sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ya, sama ya sebetulnya, tapi hanya konteksnya dalam kalimat bahwa ini adalah sebuah metode ilmiah. Nah, kenapa disebut metode ilmiah? Karena metode ilmiah itu disebut sebagai langkah-langkah ya, langkah-langkah yang secara ilmiah, artinya langkah-langkah yang berdasarkan ilmu ilmiah itu ya. Makanya kan ilmiah itu kan asal katanya dari ilmu. Jadi metode yang berdasarkan ilmu untuk mencapai tujuan praktis. Lalu ada juga teknologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan. Ya, oke, nanti kita akan bahas tentang ilmu pengetahuan terapan atau ilmu engineering ya, dan ilmu sains ya. Jadi ilmu sains itu ilmu pasti atau bukan ilmu pasti, maksudnya ilmu yang dasar lah, ilmu dasar. Nanti di pertemuan kedua kita akan bahas lebih lanjut tentang keilmuan itu. Nah, sehingga orang juga menyimpulkan bahwa teknologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan, di mana dari hasil teori-teori yang sudah ditemukan, ya, dilakukan percobaan-percobaan dan akan menghasilkan sebuah alat ya, atau sebuah teknologi lah. Makanya salah satu pendapat bahwa teknologi itu adalah ilmu pengetahuan terapan itu juga dianggap betul ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teknologi adalah sebuah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Ya, ini kan hampir sama ya dengan pendapat yang sebelumnya bahwa teknologi itu adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan akan mempermudah memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Nah, ini seperti contoh-contoh yang gambarnya ya yang saya paparkan di sini, di mana waktu kita tadi membahas tentang konsep, gambar yang kendaraan itu ternyata bisa direalisasikan seperti itu ya, bisa direalisasikan menjadi seperti itu, dan setelah menjadi sebuah barang seperti ini, menjadi sesuatu benda yang bisa dimanfaatkan, ini sudah bukan lagi konsep, tapi sudah berubah menjadi teknologi ya. Ini sudah berubah menjadi teknologi yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana penerapannya di masyarakat. Nah, masalahnya di situ. Biasanya penerapan dan penerimaan di masyarakat membutuhkan waktu dan proses transisi. Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Kalau yang sulit itu akan lama sekali orang menggunakan itu, atau malah ditinggalkan gitu ya, karena mungkin dirasa kurang bisa bermanfaat, juga bisa seperti itu, atau ada aspek lain yang dipikirkan. Yang kedua, seperti tadi, konsep seperti yang air dipecah hidrogennya dan hidrogennya dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Ini juga sama ya. Ini juga sama, sudah direalisasikan menjadi sebuah kendaraan yang berbahan bakar air, di mana air tersebut yang diambil adalah hidrogennya. Hidrogennya digunakan untuk membakar piston sehingga piston bisa menggerakkan mobil. Nah, lalu hasil dari pembakaran tersebut terikat dengan oksigen dan oksigennya mengikat hidrogennya keluar dan akan menghasilkan reaksi kimia berupa air lagi, jadi menjadi siklus ya, airnya tidak hilang. Nah, ini sudah dibuktikan di Jepang, sudah ada kendaraannya, tapi mungkin penerapan teknologi dan penerimaannya itu yang menjadi masalah sekarang ya.
karena mungkin bisa saja terbentur dengan biaya atau aspek lain yang menjadi pertimbangan dari pemerintah kita saat ini. Dan juga ya pemerintah-pemerintah di negara lain ya untuk pindah ke bahan bakar hidrogen seperti ini. Nah, yang di bawah juga ada juga yang namanya di sini hidrogen dan elektrik. Jadi di sini mobil hybrid ya, mobil hybrid ketika hidrogennya dan listrik dipadukan. Nah, ini juga sama berupa yang tadinya hanya berupa konsep, sekarang ternyata sudah berupa teknologi yang bisa dimanfaatkan. Tapi mungkin masih beberapa orang. Ya memang karena siklus teknologi itu dimulai dari yang sederhana, lalu dimulai dari yang jumlahnya sedikit sampai menjadi banyak ya, seperti itu. Nah, baik. Itu pengertian konsep dan teknologi ya. Nah, jadi bisa kelihatan jelas teknologi itu dari sebuah konsep dulu awalnya gitu. Namun yang mendasari teknologi itu apa? Yaitu adalah ilmu pengetahuan. Jadi untuk merealisasikan sebuah konsep menjadi sebuah teknologi itu diperlukan ilmu ya, diperlukan ilmu pengetahuan. Sehingga disebut sebagai apa? Ilmu itu adalah sebagai dasar dari teknologi. Nah, bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut atau menguasainya? Tentunya dengan proses belajar ya, tentunya dengan proses belajar. Di mana proses belajar itu ditunjukkan dengan rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu, rasa apa namanya ingin membuktikan betul atau tidak teorinya, konsepnya atau berjalan atau tidak, sehingga rasa ingin tahu itu akan memicu sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu maka kita tergerak untuk mencari tahu bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang ditimbulkan. Nah, sehingga adalah akan terjadi sebuah proses belajar. Nah, jadi proses belajar itu sebetulnya diawali dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita ya untuk membuktikan pertanyaan tersebut. Nah, hasilnya memang ada istilah bahwa apabila kita tidak bertanya atau tidak ingin tahu ya memang mungkin tidak ada proses belajar gitu ya. Karena kalau proses belajar itu cirinya adalah pasti di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi seperti itu sehingga kita menjadi lebih paham seperti itu. Nah, proses bertanya ini tentunya semakin banyak orang mempelajari ilmu, semakin canggih ya proses bertanyanya, terus konsep bertanya juga semakin banyak dilihat dari ilmu yang sudah dikuasainya gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa metode ya, metode untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki, yaitu dengan berguru, bisa berguru langsung dengan seseorang yang sudah paham, jadi bisa langsung melakukan komunikasi, lalu bisa juga dengan membaca buku dari hasil karangan dari seseorang yang sudah menguasai konsep tersebut, atau dengan praktikum ya. Praktikum itu adalah proses untuk membuktikan sebuah teori-teori apakah bisa atau sesuai dengan yang dicatat di buku atau yang disebutkan konsepnya. Nah, sehingga ada 3 cara ini yang bisa menjawab ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Seperti itu ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk perlunya konsep teknologi. Nah, sebuah konsep teknologi itu dikatakan perlu apabila kita ingin membuat sebuah teknologi. Karena teknologi apapun, tidak hanya teknologi ya, di semua aspek kehidupan itu pasti ada dampak negatif dan positifnya, seperti itu. Jadi dampak negatif dan positifnya itu pasti ada di seluruh aspek kehidupan, tidak terlepas dari sebuah teknologi yang diciptakan. Nah, di sini perlunya konsep yang baik ya, perlunya konsep yang baik supaya ilmu yang kita pelajari itu menjadi bermanfaat. Jadi ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat dan lebih benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang untuk kebaikannya. Nah, karena ilmu itu sendiri ya seperti pedang mata dua ya. Kalau kita gunakan secara baik akan jadi baik, tapi kalau kita jadi gunakan buruk ya pasti jadi buruk ya efeknya. Kita bisa ambil contoh misalnya teknologi yang digunakan untuk kebaikan, misalnya sebuah teknologi nuklir yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik ya, itu sangat efisien sekali, yang digunakan hanya sedikit tapi bisa menghasilkan daya yang sangat besar.
Dan apabila dari sisi negatifnya orang memanfaatkan teknologi nuklir ini menjadi bom, ya, nah itu merusak sekali, bahkan bisa memusnahkan peradaban apabila si nuklir itu meledak. Padahal konsepnya hanya dari tumbukan elektronnya. Nah, cuman tergantung cara penggunaannya dan tergantung konsepnya mau seperti apa sih gitu ya. Kalau konsepnya baik ya mungkin akan baik, tapi kalau konsepnya buruk ya bisa jadi buruk seperti itu. Nah, di sini makanya ya di sini diperlukan konsep yang baik agar teknologi kita bisa bermanfaat. Baik, nah sudah cukup ya. Saya rasa ini pemanasannya gitu ya. Pemanasannya sudah cukup ya. Kita sekarang masuk ke diskusi ya. Masuk ke diskusi. Jadi tadi sudah dipaparkan sedikit tentang konsep itu seperti apa, lalu teknologi itu seperti apa, dan proses konsep berubah menjadi teknologi harus ada sebuah ilmu ya, sebuah ilmu. Dan ilmu itu dipelajari dengan cara mencari tahu pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Nah, baik, sekarang saya persilahkan yang mau bertanya ya, supaya proses belajar kita lebih aktif. Silahkan bebas ya, jangan takut, santai aja ya. Ya, saya persilakan. Kita masih ada waktu banyak nih, lumayan ada setengah jam. Kalau berbicara tentang teknologi itu pasti seru biasanya ya. Oke, siapa saja boleh bisa raise hand atau langsung. Silahkan, apa saja yang bersit di pikirannya pasti ada lah ya gitu. Pasti ada dan tidak harus malu-malu ya, karena ini sudah masuk level mahasiswa. Level mahasiswa itu harus berpikir kritis ya, gitu, harus bisa berpikir kritis. Silahkan siapa yang mau bertanya, open mic-nya, lalu pertanyaannya silahkan disampaikan. Kita juga bisa berdiskusi ya. Halo. Oke, ada yang raise hand untuk Randy. Silahkan Randy. Ya Pak, saya punya pertanyaan. Lantas apa yang menyebabkan suatu teknologi dianggap gagal? Apakah itu salahnya di konsep atau mungkin di sang perancangnya itu sendiri, Pak? Oh ya, oke, sip. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Akan saya langsung jawab ya, supaya langsung mengalir diskusinya. Ya, apa yang menyebabkan teknologi itu gagal gitu? Ya sebetulnya teknologi itu nggak ada yang gagal ya, karena kalau dia gagal berarti belum jadi teknologi gitu. Jadi masih proses gitu, masih proses untuk menjadi sesuatu yang diinginkan. Nah, memang mungkin yang disebutnya di sini adalah sebuah konsepnya. Konsepnya bagus, tapi bisa jadi ilmunya, jadi ya bisa jadi ilmunya yang Dampak belum. negatifnya paling Pak. Oh itu beda lagi, itu kalau sudah jadi teknologi ya. Siap. Ini yang menyebabkan kenapa dia gagal gitu ya. Jadi misalnya ada satu konsep, contoh begini. Konsep nih, saya punya sebuah alat teleportasi gitu ya. Kayak kalau dulu kalau ada yang suka nonton film science fiction gitu ya, bikin portal kayak gitu. Itu kan konsep gitu ya. Itu mesin waktu beda lagi. Ini portal. Jadi kalau portal itu antar ruang saja. Orang masih berpikir begitu kan, itu masih berupa konsep. Tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan ya, belum bisa direalisasikan oleh saat ini gitu. Mungkin saja ilmunya belum sampai ke sana. Nah, kenapa sih ilmunya belum sampai ke sana? Karena bila dipikir, kenapa orang terpikir hal tersebut gitu ya? Berarti kan ada ide gitu. Nah, idenya kan dari mana? Berarti dari ilmu yang pernah dipelajari, ada fenomena-fenomena yang ada sehingga dituangkan bisa berupa dari film dan lain-lain. Nah, sehingga mungkin teknologinya belum ada, tapi bukan berarti gagal karena memang teknologinya belum jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu memang ada istilah, wah ini teknologinya gagal. Ya sebetulnya bukan teknologinya gagal karena memang belum sempurna saja gitu ya, belum sempurna saja sih barangnya. Ada lagi misalnya konsep yang ini ya, konsep yang belum sampai gitu. Seperti yang berbicara tentang yang tadi ya, bahan bakar air gitu ya, bahan bakar air. Untuk sebagian orang mungkin tidak bisa memikirkan ke sana karena memang dasarnya adalah ilmu gitu ya. Karena balik lagi
yang tadi kalau dari pertanyaan bahwa oh ya apa yang menyebabkan teknologi itu gagal atau misalnya belum berhasil, ya dasarnya adalah ilmu. Dasarnya dari ilmu. Apabila ilmunya sudah mendukung, pasti bisa merealisasikan. Nah, itu ya. Seperti itu jawabannya. Baik, bagus ya pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silahkan ada lagi yang mau bertanya. Jangan tanya cara bikin portal ya, saya juga nggak bisa. Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Perkembangan teknologi kan di zaman sekarang kan semakin pesat ya Pak ya. Ya. Apakah dari teknologi itu sendiri apakah nanti bisa hilang Pak? Nah, kalau misalkan bisa hilang, apakah faktor yang mempengaruhi kehilangan teknologi itu Pak? Oke, sip. Ya, bagus ya pertanyaannya dari Tugianto. Ya, teknologi di dalam teknologi itu sendiri kita mengenal sebuah siklus ya, sebuah siklus teknologi. Nah, siklus teknologi itu dimulai dari kan awalnya dari sebuah konsep ya, dari konsep, terus konsepnya didukung oleh ilmu, ilmunya menjadi sebuah teknologi. Nah, ketika teknologinya jadi, lalu biasanya, nah ini tadi nyambung nih dengan yang bilang dampak negatif. Biasanya dari sebuah teknologi itu ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, ketika ada dampak negatifnya, orang pasti nyari ide lagi. Nyari ide lagi gimana caranya mereduksi si dampak negatif tersebut. Atau mengupgrade ya kemampuan dari si teknologi tersebut. Nah, ketika mengupgrade kemampuan teknologi tersebut, otomatis orang akan membuat konsep lagi, mencari tahu ilmunya lebih banyak lagi, dan akan menghasilkan teknologi yang lebih baru. Gitu. Nah, otomatis kalau teknologi yang lebih barunya sudah ada, nah, yang sebelumnya pasti hilang. Ya. Pasti hilang atau bahkan ditinggalkan. Contoh sederhana seperti handphone ya. Contoh sederhana perkembangan handphone sangat sangat pesat ya. Dalam beberapa waktu ini bisa dibilang 10 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat. Nah, untuk zaman sekarang rasanya nggak ada ya orang yang pakai handphone poliponik ya. Yang poliponik yang hanya cuman bisa nelpon dan SMS aja, kayaknya udah nggak ada gitu ya. Ada 1-2 pun jadi menyusahkan ya, karena jaringannya juga udah nggak digunakan. Nah, itu contoh teknologi yang ditinggalkan gitu ya. Padahal pada masanya, itu sekitar tahun 90-an, itu dianggap suatu terobosan. Wah, kita bisa bawa-bawa telepon ya, gitu. Kita bisa punya telepon yang wireless, kita bisa melakukan komunikasi di mana aja, kapan saja. Pada saat itu dikatakan sebuah teknologi baru. Ketika upgrade menjadi ada bisa berkirim gambar, nah orang sudah mulai ganti handphonenya ganti nih. Nah terus upgrade lagi sampai posisi sekarang nih si handphone itu bisa berubah menjadi smartphone, di mana kita bisa mencatat semua aktivitas kita di handphone tersebut, dan bahkan ada dampak negatifnya ya dari teknologi tersebut, ada yang candu lah gitu ya, ada macam-macam. Nah, ya itulah fenomena perubahan teknologi di mana ada teknologi baru akan menghilangkan teknologi yang lama, karena ini hubungannya dengan kebaruan yang diciptakan oleh teknologi tersebut. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, bagaimana? Yang lain ada lagi? Atau ingin berpendapat, silahkan. Tidak harus bertanya ya, biar bebas aja ya, biar santai. Gitu. Ya, ada yang bertanya lagi? Oke, ada yang suka nonton science fiction nggak? Film-film science fiction. Nah, film-film science fiction itu sebetulnya sebuah konsep ya, sebuah konsep yang dulu waktu awal-awal dibuatnya mungkin hanya sebuah konsep, bahkan beberapa tahun kemudian itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah teknologi yang bisa direalisasikan, sehingga sebetulnya itu kayak kisi-kisi konsep yang sudah dipikirkan gitu. Jadi ya bisa saja nanti siapa tahu teknologi yang ada di film-film tersebut ya bisa terrealisasikan dengan ilmu yang berkembang ya. Karena ilmu sendiri kan berkembang, orang terus melakukan pencarian, sehingga ada saintis atau ilmuwan yang mengembangkan ilmu-ilmunya dengan penelitian-penelitian. Kemudian ada engineering ya, ada engineer atau yang orang-orang yang merealisasikan dari hasil kerja ilmuwan ya,
sehingga menghasilkan sebuah teknologi, terus di-upgrade lagi terus, dan akhirnya berkembang. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu nih, masih jam 8.40, masih lama ya. Sampai jam 10, sampai jam berapa nih? 9 ya, 9:10. Silahkan, bebas saja, atau ada yang ingin berpendapat, silahkan. Di sini ada berapa orang ya? Ada 41 orang ya. Kalau dilihat dari absen, total di Wastu itu ada 43 orang. Oke, sambil menunggu, saya akan screenshot dulu yang hadir hari ini di Zoom-nya. Jadi kalau yang masih close mic, tolong dibuka, close kamera ya, tolong dibuka dulu close kameranya biar saya bisa screenshot dulu. Supaya apa istilahnya foto bareng ya, secara virtual. Oke, saya ambil dulu ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Sebentar ya. Oke, untuk halaman 2-nya ya. Siap, halaman 2-nya. 1, 2, 3. Sip. Oh, error. Oke, sudah saya save ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Baik, dari Nita ya. Silakan Nita. Iya. Waktu itu saya pernah baca novel science fiction gitu. Ya. Judulnya Hujan, penulisnya Terelie. Di situ ada kayak teknologi buat menghilangkan ingatan buruk. Apakah mungkin teknologi bisa mengubah atau menghilangkan kayak apa yang ada di dalam otak kita? Oh, gitu. Oke, sip. Ya, terima kasih ya. Bagus ya ininya pertanyaannya. Kalau saya bilang apakah mungkin, mungkin ya, mungkin saja bisa ada teknologi seperti itu, karena kalau kita lihat di fenomena sekarang ya, fenomena sekarang, pernah dengar yang namanya brainwash? Nah, brainwash itu salah satu teknik ya untuk sebetulnya bukan menghilangkan ya, dia tidak menghilangkan memorinya, tapi dia menutup dengan memori baru gitu. Menutup dengan memori baru sehingga memori yang lamanya itu tidak terakses gitu, tidak terakses. Jadi sebetulnya si memorinya masih ada di dalam sel-sel otak tersebut, tapi kalau secara saintis ya, ini yang pernah saya pelajari juga. Jadi si memori tersebut tidak hilang, tapi akses untuk mendapatkan memori tersebut ditutup gitu ya, ditutup dengan teknik-teknik dengan informasi-informasi baru. Jadi ada penyisipan informasi baru. Nah, biasanya orang ada beberapa teknik ya, ada yang brainwash, ada yang terapi ya, ada yang terapi psikologi, itu biasanya dengan seorang terapis psikolog untuk menghilangkan hal-hal tersebut gitu ya. Dan ada juga dengan cara dia mengalihkan kegiatannya untuk tidak mengingat hal itu. Ya, tujuannya apa? Itu untuk menutup si akses tersebut.
Nah, kita bisa lihat fenomena juga orang ini ya, orang gila ya, fenomena orang gila tuh. Nah, sebetulnya itu yang terjadi dengan orang yang terganggu jiwanya, itu akses memorinya random. Akses memorinya dia random. Jadi kadang-kadang kan suka ketawa sendiri gitu. Terus tiba-tiba marah-marah gitu kan. Nah, itu karena dia mengakses memori yang berbeda-beda secara random gitu. Sementara kalau kita orang yang normal, kita bisa mengurutkan ya kalau udah ini mau ngapain. Jadi masih si proses otaknya masih bisa mengontrol atau mengendalikan akses tersebut gitu. Nah, sementara kalau orang yang jiwanya terganggu, nah biasa misalnya ketawa-ketawa sendiri itu karena dia mengakses memori secara random. Nah, hal tersebut kan pasti ada treatmentnya. Nah, sehingga memang apakah bisa teknologi untuk menghilangkan tersebut? Ya, secara teori untuk menghilangkan sih tidak bisa, tapi untuk aksesnya supaya diputus itu ada beberapa cara gitu ya. Ada beberapa cara. Ada salah satunya dengan cara psikologi, salah satunya dengan terapi psikolog ya, terapi psikologi yang dilakukan sehingga bisa menutup atau mengurangi memori-memori buruk ya, seperti itu. Bisa saja itu terjadi dan memang itu sudah dilakukan ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi yang pernah baca novel atau nonton film? Silakan kita bahas. Pak, Raka mau nanya. Silakan. Nah, kan saya itu nonton drakor ya, Pak, tentang time traveler gitu. Ya. Nah, jadi si manusia tuh bisa ke masa lalu sama ke masa depan. Ya. Nah, apakah ada teknologi seperti itu Pak di zaman sekarang? Kayaknya ada sih, tapi belum bisa diakses. Ya sebetulnya itu masih science fiction ya, kalau misalnya kita bilang. Tapi kenapa sih kok orang memfilmkan itu gitu ya? Pertanyaannya kan ke sana, kenapa orang memfilmkan itu kalau memang itu belum eksis ya? Itu kan memang sebuah konsep gitu, sebuah konsep terjadi. Dan memang ada beberapa temuan-temuan yang membingungkan gitu ya, yang kok ini sudah ada ya gitu di zaman ini, kok sudah ada ya, padahal ini zamannya zaman masa lalu. Contoh ya, ponsel itu sebetulnya sudah terlihat di tahun 1920. Orang bertanya, ini siapa yang bikin gitu ya? Ada beberapa foto yang melihat bahwa ini kok ada orang yang kayak pakai handphone gitu ya, tapi itu mungkin masih ranahnya konspirasi seperti itu. Tapi apabila ditanya apakah ada teknologinya, ya saya sendiri belum tahu ya, belum tahu apakah itu sudah ada atau belum. Tapi saya yakin riset ke sana itu dilakukan. Riset ke sana itu dilakukan. Ya, karena apa? Karena memang sudah ada konsepnya, filmnya sudah ada, dan pasti arahnya untuk merealisasikan hal tersebut. Tapi untuk saat ini sepertinya belum ada. Untuk bisa mengakses secara fisik mungkin ya, secara fisik ke masa lalu atau ke masa depan. Karena logikanya apabila masa depan itu kan belum tertulis ya. Belum tertulis. Jadi bisa saja terjadi percabangan-percabangan. Tapi kalau yang masa lalu mungkin sudah diakses karena sudah terjadi. Tapi bisa saja terjadi percabangan juga ketika ada perubahan di masa lalu. Jadi nanti akan ada alternatif masa depan yang tercipta. Nah itu udah kemana-mana kan pemikirannya. Tapi cara mengakses si dimensi tersebut mungkin masih dalam tahap ini ya, tahap riset seperti itu. Ya tapi memang mengasihkan ya kalau kita melihat seperti itu, dan memang itu bisa membuka pikiran kita. Ya kalau kita lihat ya bisalah mungkin sambil iseng-iseng sebagai inilah ya, sebagai ya ingin tahu cari informasi ya, coba saja lihat beberapa informasi di internet itu tersebar, ada beberapa foto yang aneh gitu ya, foto yang anehnya ini pakaiannya bukan pakaian zaman ini gitu ya. Nah ada mungkin bisa lihatlah di internet. Jadi ada foto masa lalu tapi pakaiannya seperti pakaian masa depan gitu. Maksudnya jadi kayak foto tahun 70-an atau tahun 30-an gitu ya. Nah, itu yang masih hitam putih lah. Nah, di situ ada orang yang fotonya kok seperti dia menggunakan
pakaian yang tahun 90-an seperti itu. Modenya beda. Nah, itu ada beberapa di internet yang menyebar dan memang ya ada pro kontra lah. Itu editan atau segala macam. Cuman kalau editan kenapa sampai viral dan apakah ada bahasannya gitu kan ya. Nah, itu nanti larinya ke sana sini. Dan ternyata nggak 1-2 gitu, ada beberapa banyak. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, apakah mungkin gitu terjadi gitu kan ya. Yang kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas sampai saat ini juga belum ada ya mesin yang atau alat gitu yang digunakan untuk hal tersebut seperti itu. Oke, paling itu saja ya. Nah, justru sekarang tuh yang sedang berkembang itu bagaimana caranya memindahkan teleportasi ya. Nah, teleportasi. Memindahkan benda secara cepat. Nah, itu sudah mulai ada risetnya dengan mulai menembakkan atom itu sudah ada. Silahkan cari di internet, informasinya banyak sekali ya. Orang sudah mulai ilmuwan sudah mulai meriset tentang teleportasi menggunakan portal-portal dari tumbukan-tumbukan energi. Nah, seperti itu. Tapi mungkin masih tidak batas riset. Dan kita tahu ya materi juga kan, ilmu tentang materi juga bertambah terus. Dulu mungkin kita nggak tahu yang namanya dark matter, itu juga baru, hal yang baru. Sekarang sudah ditemukan dark matter itu seperti apa gitu ya. Nah, itu membuka semua ilmu baru ya. Bahkan mungkin beberapa tahun ke belakang, misalnya 10 tahun ke belakang, kita masih berbicara tentang atom adalah semua unsur terkecil gitu ya. Unsur terkecil, misalnya 10 tahun ke belakang masih berbicara tersebut. Atom adalah unsur terkecil. Ternyata di dalamnya ada inti atom, dan inti atom terdiri dari elektron, proton, ya, neutron. Di dalamnya lagi ternyata setelah ada penelitian lebih lanjut, ternyata ada pembawa forsa, ya. Nanti makin dalam lagi, makin dalam, akhirnya makin berkembang. Nah, jadi mungkin saja, ya, bisa saja terjadi mesin waktu tersebut, ya, paling begitu. Oke, menarik ya. Ada lagi nih yang mau bertanya, atau ada yang mau berpendapat, silahkan, biar seru. Yang lain, Pak. Silakan, yang lain. Boleh, Pak, bertanya silakan, lagi? Silakan, Randy, silakan. Masih seputar gagalnya teknologi, Pak. Tadi kan ya. dikatakan teknologi itu tidak ada yang gagal, hanya saja ilmunya saja yang tidak tercapai gitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah, pada kasus saat ini, seperti contohnya yang kayak itu, software ataupun hardware berupa handphone, ketika di-upgrade misalkan versi terbaru gitu, terkadang menurut pendapat masyarakat luas itu justru memberikan kesan yang buruk gitu. Ketika suatu update itu dinyatakan tidak berhasil atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Apakah itu juga disebut kegagalan ataukah mungkin ilmunya yang tidak sampai, Pak? Terima kasih. Oke. Itu ya. Bisa keduanya ya, bisa keduanya, bisa juga kegagalan dari si hardware-nya, hardware dari handphonenya, atau kegagalan dari memang pemahaman. Atau kekurangan dari ininya, Pak. Sistem kayak brandware-nya kan kurang, nggak ada brandware-nya jadi gagal. Kalau brandware itu kan sebetulnya ke ilmu ya, ke manusia kan. Iya. Kalau brandware, iya, berarti kan larinya ke ilmu ya. Ya memang ilmunya gitu sebetulnya. Dasarnya ke situ lagi, sebenarnya ilmunya lagi. Tapi bisa jadi memang ada beberapa perangkat yang tidak bisa di-upgrade lagi, gitu ya. Ada beberapa perangkat yang tidak bisa di-upgrade lagi karena memang dari sisi hardware, ya, dari sisi hardware-nya yang gagal. Jadi sehingga ada teknologi baru dari sisi software. Ketika mau di-update, ya karena teknologinya masih software-nya lebih baru, membutuhkan memori yang lebih besar, membutuhkan prosesor yang lebih kuat, sehingga tidak bisa di-upgrade di handphone yang lama gitu. Nah, itu juga bisa disebut kegagalan teknologi dari sisi software-nya untuk memfasilitasi teknologi ya. Tapi kalau dari sisi hardware ya, dari sisi hardware-nya yang tidak kompatibel lah istilahnya, itu berarti nggak bisa gitu karena memang ada keterbatasan. Nah, terus kalau misalnya yang handphonenya baru, bagus, terus nggak mau diupdate karena takut, ya itu karena memang ilmunya, berarti ya ilmunya belum sampai ke sana, gitu ya, belum sampai ke sana bahwa oh ternyata kalau upgrade nggak masalah tuh ya, nggak masalah, tinggal di reset factory aja sebetulnya. Nah,
Tapi research factory kan pasti tidak semua orang hafal, tahu prosesnya seperti apa. Otomatis kan kembali lagi ke ilmu dan proses belajar dia memahami si teknologi tersebut. Seperti itu ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya boleh Pak? Silakan, silakan. Biar rame. Soalnya yang lain ini nggak ada yang raise hand. Silakan, boleh. Yang berikutnya masih kembali ke ilmu tadi. Ya. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai batasan-batasan dari ilmu itu sendiri, Pak? Ya. Mungkin kalau dari zaman dulu kan masih berupa rancangan gitu. Maka karakteristik seperti apa gitu yang diperlukan untuk menembus batasan-batasan itu? Ya, oke. Good. Terima kasih pertanyaannya. Batasan-batasan yang perlu ditembus untuk ilmu yang ada menjadi ilmunya jadi upgrade. Tentunya proses belajar ya. Proses belajar yang harus di-upgrade. Di-upgrade di sini adalah cara berpikir kritis ya. Kuncinya di situ sih. Kuncinya dari berpikir kritis. Ketika orang berpikir kritis, Menggali informasi juga, Pak. Ya, dia akan terus-menerus ya. Terus-menerus ketika dia berpikir kritis, dia akan mencari informasi sebanyak mungkin dan belajar terus-menerus. Dan sebetulnya ada satu kata kunci ketika kita bisa belajar lebih banyak itu adalah dengan open-minded ya. Open-minded itu berpikir terbuka. Berpikir terbuka itu artinya tidak menutup dulu suatu informasi baru, tapi kita cerna dulu. Kita terima dulu gitu ya. Kita terima dulu informasinya, baru kita cerna. Nah, di situ biasanya akan membuka pemikiran-pemikiran baru gitu. Nah, terkadang ilmu itu tidak bisa berkembang di seseorang, itu sudah terblok dengan doktrin atau pendapat-pendapat ya yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan. Contoh ya, contoh yang ada di dalam sejarah. Dulu ketika Kopernikus menurut observasinya bahwa matahari adalah pusat dari sebuah tata surya. Saat itu Kopernikus saat itu. Tapi pada masa itu ada doktrin bahwa bumi itu adalah pusat dari semua tata surya, dia malah dihukum mati ya. Ya, karena ilmu yang berkembang di masyarakatnya belum nyampe ke sana gitu. Belum nyampe ke pemikiran seorang Kopernikus bahwa matahari itu ternyata pusat dari sebuah tata surya gitu. Kita mengelilingi matahari. Nah, pada zaman itu masyarakatnya belum nyampe ilmunya. Kenapa? Karena ada close minded, ada sebuah doktrin yang memblok pemikiran-pemikiran baru, pendapat-pendapat baru yang bila ada pendapat baru itu langsung dipatahkan, bahkan langsung dihilangkan gitu ya. Bahkan langsung dihilangkan. Itu yang terjadi pada Kopernikus saat itu dan akhirnya dia akan dihukum ya. Dan ternyata teorinya terbukti kan. Setelah lebih banyak orang yang open minded, setelah lebih banyak orang yang berpendapat, mengobservasi gitu ya, ternyata oh benar ya pendapatnya nggak salah gitu. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati bagi kita yang mempelajari ilmu, saran saya open minded. Open minded itu jangan istilahnya kita dapat satu ilmu nih, kita dapat satu ilmu, mempelajarinya secara serius, terus kita mendapatkan informasi ilmu baru. Nah, ilmu baru itu jangan kita blok dulu, kita terima aja dulu gitu. Kita terima dulu. Kalau sekiranya kita bisa cerna ya kita ikuti, nggak ada salahnya karena akan menambah khasanah keilmuan kita. Tapi kalau memang tidak bisa mengikuti ya sudah, tidak harus juga dihilangkan. Nah, biasanya orang-orang yang open minded itu ya itulah ciri-ciri seorang ilmuwan ya. Jadi seorang ilmuwan itu kadang-kadang ketika dapat sebuah teori baru mereka nggak langsung patahkan, tapi mereka biasanya langsung berhipotesis, langsung melakukan percobaan dan mengkonfirmasi. Dan sebetulnya di ajaran kita pun kalau yang ajaran semuanya semua agama juga begitu ya, mengajarkan mengkonfirmasi sebuah informasi gitu ya. Nah, penting ya di sini larinya jadi ke sana sini memang dari open minded dan dogma dan doktrin itu larinya ke sana. Kalau misalnya kita tidak percaya 100% dulu kepada informasi yang datang. Kita harus kita harus konfirmasi dulu, ini benar nggak sih? Konfirmasinya seperti gini. Nah, proses itu kan terjadi proses bertanya ya. Proses bertanya, proses berkembang, otomatis ilmu bertambah. Ilmu pasti bertambah. Berbeda dengan
ada yang meneruskan informasi, oh nih ada informasi seperti ini, terus diteruskan, diviralkan, padahal belum mengkonfirmasi bahwa berita itu baik atau betul. Nah, akhirnya ujungnya jadi penyebar hoax ya, penyebar hoax gitu. Nah, itu juga berbahaya gitu ya, itu juga berbahaya karena tidak dicerna terlebih dahulu. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya apa sih gitu ya yang bisa membuat kita ilmu kita bertambah, yaitu satu open minded, nah kedua jangan berhenti berpikir dan berpikir kritis dan bersikap kritis. Sebetulnya itu saja sih. Kita kalau bersikap kritis dan berpikir itu pasti ada jalan dan pasti ada jawaban-jawaban. Nah, itulah. Kadang orang malas gitu ya, malas untuk berpikir. Nah, itu ketika malas berpikir ya udah ilmunya nggak akan nambah gitu di situ-situ aja gitu. Dan kalau udah malas berpikir kadang-kadang suka langsung ngeblok dan ngehujat ujung-ujungnya kayak gitu ya. Nah, itu yang sikap yang salah ya. Jadi jangan istilahnya bersikap seolah-olah kita yang paling benar ya, terus pendapat orang lain itu salah, siapa tahu pendapat kita yang salah gitu ya. Nah, seperti itu ya ciri-ciri orang yang beropen minded, dia tidak akan langsung memutuskan sesuatu dengan dasar, dengan tidak ada dasar seperti itu gitu ya. Jadi cirinya terima kasih. Cirinya berpikir kritis seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Kita manusia kan diciptakan untuk berpikir ya. Mau ya, nanya silakan. lagi. Silakan Raka. Kan tadi ngebahas tentang software ya Pak. Ya, nah, apakah software ini bisa di-upgrade dan bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan kita sendiri? Ya, oke. Terima kasih. Tergantung softwarenya ya, Raka ya. Software apa dulu gitu ya. Software itu kan sebetulnya perangkat lunak ya. Nah, kalau dilihat. Jadi saya terbiasa begini, ketika mendengar sebuah kata ya, itu saya akan cari tahu dulu. Kata itu maksudnya apa gitu ya. Kayak software. Software itu adalah sebuah perangkat lunak. Oke, kenapa disebut perangkat lunak? Karena ternyata itu adalah hasil dari sebuah program ya, program komputer. Komputer itu bisa terprogram di handphone karena komputernya sudah masuk ke handphone, dan program itu juga ternyata melibatkan hardware ya. Nah, kalau dirunut-runut lagi si software itu, jadi ini proses saya berpikir seperti itu. Saya akan mencari tahu dulu informasi software itu apa. Ternyata software itu kalau dilihat itu terbuat dari bahasa pemrograman. Nah, kalau dipecah lagi bahasa pemrograman, ternyata di situ ada pemrograman listrik ya ujung-ujungnya. Pemrograman listrik dari kombinasi angka 0101 gitu. Nah, itu kan udah level paling bawahnya. Oh, ternyata kombinasi itu bisa menghasilkan sebuah software. Tapi software itu akan berfungsi apabila ada hardware. Nah, itu jadi tidak bisa dilepas. Software itu sendiri tidak terlihat ya, tidak terlihat bentuknya. Bentuknya nggak ada software itu. Dia bisa terlihat kalau sudah ada hardware, begitu kan? Ada hardware, ada wadahnya gitu ya, ada wadahnya. Kalau komputer ya berarti ada komputernya, baru bisa bikin softwarenya. Kalau nggak ada komputernya, mau bikin software apa? Nggak ada kan? Nggak bisa. Orang nggak bisa memprogram. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah software itu bisa di-upgrade? Bisa, selama hardware-nya mendukung gitu. Selama hardware-nya mendukung. Apabila hardware-nya sudah tidak mendukung, berarti itulah batasan software. Batasan software itu tidak bisa lagi di-upgrade lagi, karena ketika si hardware-nya tidak mendukung untuk software-nya bisa berkembang. Sebagai contoh ya, dulu komputer itu hanya bisa dipakai untuk mengetik ya, hanya mengetik, software untuk mengetik aja gitu. Nah, ketika orang ingin mengupgrade softwarenya supaya bisa merekam video gitu ya, itu nggak bisa karena hardware-nya nggak ngedukung gitu ya. Oleh karena itu orang ngeriset, wah tambahin nih hardware-nya, naikin. Nah, yang dulunya komputer itu kapasitasnya sangat sedikit, misalnya cuma 1 mega, 1 kilo, 1 mega, terus karena ada kebutuhan software, otomatis dikembangkan lagi si memorinya dikembangkan lagi, memori prosesornya pun dikembangkan lagi, jadi naik ya. Yang tadinya cuma 1 mega naik ke 1 giga gitu ya.
bahkan sekarang sampai tera ya, udah hitungan tera, dan di atasnya juga lagi sudah ada, yaitu untuk mendukung pengembangan software. Jadi software itu akan berkembang apabila hardware-nya berkembang. Ini udah nggak bisa dipisahkan karena software itu hidupnya dari hardware. Ketika hardware-nya udah mentok, ya udah software-nya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Ya contohnya kalau yang suka main game ya, itu game-game baru sekarang 3D semua, itu kan butuh hardware kuat ya, dibandingkan dengan game-game yang sebelumnya yang tidak membutuhkan memori besar. Nah, otomatis yang komputer yang dulu tidak bisa memainkan game yang baru gitu ya, seperti itu. Begitu ya. Jadi batasannya kalau untuk software itu adalah hardware itu sendiri. Ya, intinya ke sana. Oke, begitu ya Raka ya. Ada lagi yang ingin berpendapat, silakan. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Ya. Pertanyaan lain, Pak. Boleh, silakan. Jadi begini, Pak. Berhubung ilmu kan terus berkembang ya, Pak, terutama di bidang kami yaitu teknik informatika. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ada ilmu baru di bidang kami, apakah itu juga akan diajarkan oleh dosen-dosen kami, Pak? Atau mungkin dosen-dosen tetap mengacu pada kurikulum yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, oke. Ya, baik, bagus ya pertanyaannya. Baik. Nah, sekarang begini. Ilmu informatika sendiri berkembang ya, berkembang pesat. Sehingga saat ini informatika itu ada penjurusan. Ada bukan penjurusan ya, ada spesialisasi lah, spesialisasi. Dan tidak semua orang bisa sanggup menguasai seluruh spesialisasi. Contoh, sekarang ada ilmu tentang artificial intelligence. Tapi dari artificial intelligence juga ada ilmu tentang data mining, ya, big data, gitu ya. Terus ada juga teknologi tentang mempelajari tentang jaringan, gitu ya, jaringan komputer. Nah, itu teknologinya masing-masing memiliki roadmap sendiri, masing-masing memiliki pengembangan sendiri. Nah, bila ditanyakan apakah hal baru itu akan diajarkan, tergantung. Ya, saya bilang tergantung. Kenapa? Hal baru itu akan diajarkan apabila hal yang dasarnya sudah nyampe, gitu ya. Kan nggak mungkin kita ngajarin mekanika kuantum ke anak SD ya, gitu ya. Sementara teori fisikanya belum dapat gitu. Nggak akan mungkin diajarkan seperti itu. Berbeda ketika sudah level mahasiswa sudah belajar tentang fisika dan lain sebagainya, baru diajarkan mekanika kuantum. Sama di dunia komputer juga seperti itu. Kita mungkin tidak akan mengajarkan teknik seperti face recognition ya di AI untuk semester 1 ya. Itu akan sulit sekali dicerna gitu. Nah, ya berarti yang di semester 1 akan diajarkan sesuai kurikulum yang ada dulu gitu. Baru nanti ada penambahan-penambahan sedikit. Nah, misalnya teori dasar pemrograman dulu ya, teori algoritma, teori berpikir, konsep teknologi itu juga merupakan suatu dasar gitu ya. Nah, nanti bertahap naik lagi. Tapi istilahnya pengetahuan tentang itu kita perlu tahu, cuman tidak harus menguasai kayak seperti istilah big data itu apa sih gitu ya. Terus apa hubungannya dengan teknologi yang sekarang ya, beritanya sih kita baca aja gitu. Karena kalau berita kan itu konsumsi umum ya. Konsumsi umum dan kita bisa baca itu tapi tidak harus menguasai. Jadi penguasaannya tergantung masing-masing individu ingin fokusnya kemana. Contoh lagi, misalnya sudah mempelajari pemrograman. Pemrograman itu kan awalnya dari yang pemrograman desktop biasa, kemudian sekarang sudah ada pemrograman Android. Nggak mungkin tiba-tiba langsung diajarin Android ya. Pasti diajarinnya dulu yang pemrograman dasar dulu di algoritma, seperti kalau semester 1 itu belajar tentang C++. Nah, bagi yang semester lanjut, ngapain sih belajar C++ gitu kan ya, itu udah nggak ada yang pakai. Iya, memang sudah tidak ada yang pakai, tapi logikanya itu perlu gitu. Logikanya, cara berpikirnya itu diperlukan untuk ke level selanjutnya. Misalnya setelah menguasai logika berpikir, naiklah ke pemrograman berbasis objek, belajar pembuatan web, belajar Java. Nah, itu kan sudah mulai berkembang ya. Nah, makin ke sini pemrograman pun berkembang, akhirnya nanti menjurus bisa ke pemrograman mobile.
Nah, ternyata udah sampai pemrograman mobile itu macam-macam lagi pilihannya. Ada yang mau pakai React Native, ada yang mau pakai Android Studio, ada yang mau pakai apa. Nah, itu masing-masing. Nanti bakal terjadi spesialisasi-spesialisasi. Seperti itu. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Seru ya. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi, itu bisa nyambungnya kemana aja gitu. Makanya dari awal saya sampaikan open-minded ya. Berpikir kritis, open-minded, dan semua kemungkinan itu bisa terjadi kalau kita berusaha menerima semua informasi. Tapi bukan berarti kita tidak filter ya. Kita tidak filter, tetap kita filter dengan cara berpikir, karena otak kita diciptakan dengan akal, akal kita digunakan untuk memfilter hal tersebut. Jadi akal bukan aksesoris ya, jangan didiemin aja gitu. Jadi harus dipakai gitu ya. Harus digunakan sebagai memfilter informasi yang masuk, memilah-pilah dan menangkap semua informasi yang dikiranya bisa membantu semua aktivitas kita. Baik, begitu. Oke, waktu kita tidak terasa, sudah jam 9 ya, sudah jam 9:10. Nah, sepertinya kita cukupkan saja perkuliahan kita hari ini ya. Kita akan nanti ketemu lagi di pertemuan kedua minggu depan. Kita mulai akan membahas tentang keilmuan ya, mulai dari percabangan. Nah, nanti tuh yang tadi sekilas saya sampaikan, kita akan bahas lebih detail sejarahnya seperti apa, ilmu sampai jadi sekarang ini seperti apa. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih rinci, akan lebih seru juga ya. Tapi nanti juga materi sudah akan saya bagikan dulu sebelum perkuliahan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan pagi hari ini, sudah menyempatkan waktu. Terima kasih saya ucapkan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau suatu hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang saya sampaikan, yang kita pelajari sama-sama di pagi hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa membuat kita jadi berkembang lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya meetingnya.